Sirene berbunyi di kota paling selatan Israel, Eilat, pagi ini akibat serangan drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman. Dan drone tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tanpa ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Ini terjadi sehari setelah kelompok tersebut menembakkan 2 rudal balistik ke Israel yang juga berhasil dicegat. Jadi Tuan Regev, kita melihat bahwa Israel hampir 100% berhasil mencegat apapun yang ditembakkan oleh Houthi. Tetapi tentu saja Israel tidak bisa, Anda tahu, tidak merespons hal ini. Dan kita telah melihat bahwa Israel sudah cukup lama tidak menyerang di Yaman. Apa sebenarnya strategi Israel di sana? Dan juga tidak ada komentar yang kita dengar dari IDF khususnya tentang serangan-serangan terus-menerus oleh Yaman ini. Jadi tidak ada komentar mungkin berarti mereka tetap membuka semua opsi. Ya, tapi mari kita bicara jujur. Israel punya musuh serius di Iran. Dan saat kita fokus pada Iran, jelas bahwa ancaman Houthi dari Yaman menjadi prioritas kedua. Dan ketika kita fokus pada Lebanon, sekali lagi, Hizbullah adalah bahaya yang jauh lebih serius bagi Israel dibandingkan Houthi di Yaman. Mereka lebih jauh, mereka tidak punya persediaan sebanyak itu. Jadi, begitulah. Namun sekarang, saya pikir jika situasi dengan Iran relatif stabil, setelah kita melewati satu putaran pertempuran, dan sekarang akan menjadi lebih tenang. Dan hal yang sama tampaknya juga berlaku di Lebanon, yang memberi Israel keleluasaan lebih untuk merespons Houthi. Dan saya tidak akan terkejut meskipun saya tidak punya informasi orang dalam. Dulu saya punya akses ke informasi orang dalam, tapi sekarang saya sudah tidak bekerja untuk pemerintah lagi. Tapi saya menduga jika Israel ingin menyerang dan merespons serangan-serangan dari Houthi, itu sangat mungkin terjadi sekarang, justru karena dua front lainnya tampaknya sedikit lebih tenang. Baiklah, terima kasih banyak Mark Regev, mantan Duta Besar Israel untuk Inggris dan juga mantan penasihat senior Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Terima kasih banyak atas wawasan Anda. Dengan senang hati, Pak. Dan sekarang kita beralih ke Thomas Juno, Profesor di Sekolah Pasca Sarjana Urusan Publik dan Internasional di Universitas Ottawa. Tuan Junaid, mari kita bicara tentang Yaman, karena Anda adalah seorang ahli di bidang Yaman. Mengapa sekarang Houthi memutuskan untuk ikut bertempur dalam tanda kutip melawan Israel, dan apa yang ingin mereka dapatkan dari hal ini? Saya rasa pertama-tama keterlibatan Houthi dalam pertempuran sejauh ini setidaknya sangat terbatas, dan itu mungkin memang tujuannya. Dengan mengirim 1 atau 2 rudal yang seperti yang baru saja Anda katakan mudah dicegat oleh Israel karena pertahanan udaranya yang jauh lebih canggih dan hampir tidak menimbulkan kerusakan fisik. Houthi tidak berusaha mengubah keseimbangan kekuatan militer dalam pertempuran saat ini. Mereka hanya bertujuan untuk mengirim pesan kepada rakyat mereka sendiri, kepada kawasan, bahwa mereka aktif dalam apa yang disebut perlawanan terhadap Israel, tetapi juga bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam perlawanan terhadap Israel. Ini juga merupakan sinyal kepada Amerika Serikat, seperti yang mereka katakan, bahwa mereka mungkin akan kembali memblokir Laut Merah. Bahwa jika mereka benar-benar memperbarui serangan mereka bukan terhadap Israel tetapi di Laut Merah, maka jika dikombinasikan dengan Selat Hormuz dan Teluk Persia yang ditutup, dampaknya terhadap ekonomi global, bukan hanya terhadap Israel, akan jauh lebih besar. Masalahnya adalah Ismail Qani kemarin, Komandan IRGC, mengatakan bahwa ada keterkaitan antara apa yang terjadi di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan tentu saja Selat Hormuz. Apakah ini tingkat tekanan baru yang diberikan oleh Iran kepada Amerika? Kita juga harus mengharapkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah karena hal ini belum terjadi. Serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, saya belum yakin itu akan terjadi sekarang. Saya pikir setidaknya Iran dan Houthi ingin mengirimkan sinyal bahwa hal itu bisa saja terjadi di masa depan. Dan Amerika Serikat serta kita semua paham bahwa jika itu terjadi di masa depan, biayanya akan sangat besar. Saat ini, saya masih skeptis. Saya tidak akan mengatakan kemungkinannya 0%, tapi saya ragu itu akan terjadi. Saya pikir sinyal yang ingin dikirimkan Iran adalah apa yang disebut Iran sebagai persatuan front. Ini adalah gagasan bahwa semua front, Iran, Lebanon, Yaman, Gaza, semuanya saling terhubung. Israel sering mencoba untuk memisahkan atau memutus hubungan antara wilayah-wilayah ini. Israel misalnya telah berusaha untuk memisahkan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terkait peran di Iran dan peran di Lebanon. Iran ingin semua front ini, semua wilayah konflik ini saling terhubung.
Dan dengan Houthi mengirimkan rudal itu, mereka mengirimkan sinyal, pesan bahwa bukan hanya Lebanon dan Iran, tetapi juga Laut Merah, Iran, dan Yaman adalah satu teater konflik besar, bukan wilayah yang terpisah-pisah. Dan tentu saja ada lebih banyak pemain dalam persamaan ini. Dan yang paling penting, saya akan katakan bahkan Saudi yang telah menggunakan pipa dari timur ke barat. Dan tentu saja, serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah pada dasarnya akan menghentikan kemampuan mereka untuk menjual minyak secara umum. Tapi ada juga kesepakatan antara Houthi dan Saudi. Apa yang harus kita harapkan juga dari Saudi jika itu terjadi? Jadi kemungkinan memang ada semacam kesepakatan antara Arab Saudi dan Houthi. Kita tidak tahu persis isi dari kesepakatan itu. Yang kita tahu adalah perang antara Arab Saudi dan Houthi secara teknis belum berakhir. Tapi sejak 2022, jadi sudah lebih dari 4 tahun sekarang, perang itu berada di tingkat yang sangat rendah. Konfliknya benar-benar terkendali. Dan Arab Saudi sangat ingin agar tetap seperti itu. Arab Saudi benar-benar tidak ingin membuka kembali front yang dimilikinya dengan Houthi. Sebagian karena mereka sangat sibuk dengan front di Teluk Persia dan dengan Iran. Jadi ada rumor bahwa Arab Saudi telah membayar Houthi agar front itu tetap tenang, meskipun kita tidak tahu kebenarannya. Jadi saat ini kembali ke keputusan Houthi untuk meluncurkan rudal itu ke Israel, beberapa rudal ke Israel. Dan kemungkinan membuka kembali front perang di Laut Merah, ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin dihindari oleh Arab Saudi. Houthi mengirim delegasi hanya beberapa hari yang lalu ke Arab Saudi untuk melanjutkan negosiasi antara keduanya. Jadi saya berasumsi bahwa sebagai bagian dari negosiasi tersebut, ada permintaan dari pihak Arab Saudi untuk menjaga situasi tetap terkendali. Beberapa rudal ke Israel itu satu hal, tapi tolong, jangan lebih dari itu. Ya, kami akan terus mengikuti perkembangan ini tentu saja. Terima kasih banyak. Thomas Juno, Profesor di Graduate School of Public and International Affairs, Universitas Ottawa. Terima kasih banyak. Terima kasih.